Jadi sahabat perlu tahu bahwa rumah makan itu adalah setiap tempat usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya. Lokasi dan bangunan terhindar dari pencemaran yang diakibatkan oleh debu, asap, serangga, dan tikus. Terpisah dengan tempat tinggal, ada dapur, gudang, ruang makan, serta toilet. Ruang harus ditata untuk memudahkan arus bahan makanan jadi dan barang-barang sehingga menghindari pencemaran makanan jadi. Namun, masih sering kita jumpai rumah makan yang berada dekat area debu, kemudian terdapat hewan pengganggu seperti tikus maupun serangga yang tentunya membahayakan kesehatan bagi konsumen. Berikut adalah fasilitas sanitasi. Fasilitas sanitasi terdapat beberapa persyaratan, meliputi: pertama, tersedia air yang cukup dan memenuhi persyaratan air bersih sesuai Kemenkes. Kedua, saluran air limbah harus dilengkapi penangkap lemak menggunakan saluran tertutup dan ada pengelolaan limbah sebelum dialirkan ke riol terbuka. 3. Tersedia toilet yang letaknya harus terpisah dari dapur, ruang persiapan makanan, ruang tamu, dan gudang makanan. 4. Toilet wanita terpisah dengan toilet pria. 5. Jenis jamban leher angsa dengan septic tank, tersedia sabun cuci tangan, lantai jamban tidak licin. 6. Tersedia tempat sampah di setiap ruangan yang menghasilkan sampah. 7. Tempat sampah harus memiliki tutup, ukurannya disesuaikan, bahan kedap air, tidak mudah berkarat, serta dilengkapi kantong plastik sebagai alas. 8. Sampah harus dibuang setiap hari. 9. Tersedia tempat cuci tangan dilengkapi sabun dan pengering tangan. 10. Tersedia tempat mencuci peralatan dari bahan yang kuat, aman, tidak mudah berkarat, dan mudah dibersihkan. 11. Tahapan pencucian meliputi mengguyur, menyabun, dan membilas yang masing-masing memiliki tempat terpisah. 12. Larutan untuk mencuci mengandung kalium permanggat 0,02%. 13. Tempat penyimpanan air bersih harus memiliki tutup yang rapat. Namun, masih banyak juga rumah makan yang tidak menyediakan tempat sampah atau tempat sampah dalam jumlah yang sedikit sehingga banyaknya sampah berserakan di sekitar rumah makan. Selain itu, tidak disediakannya tempat cuci tangan dan sabun, serta toilet pria dan wanita yang masih digabung. Dan juga, tidak tersedia air dan tempat cuci peralatan yang baik, seperti yang ada pada gambar tersebut. Kita bahas juga mengenai ruang makan. Jaraknya itu minimal 0,85 mm persegi per kursi. Pintu bagian luar itu membuka arah keluar. Terdapat meja dan kursi itu dibersihkan setiap hari. Tempat penyajian khusus yang terbatas dari pencemaran. Dinding berwarna terang dan lantai bersih. Dan persyaratan pengolahan makanan. Yang pertama, sedapat mungkin hindari kontak langsung dengan kulit. Yang kedua, gunakan alat sarung tangan, penjepit makanan, sendok atau garpu. Yang ketiga, tenaga pengolah menggunakan celemek, tutup rambut, dan sepatu dapur. Yang keempat, ketika mengolah tidak boleh merokok, makan atau mengunyah, memakai cincin, dan pemakaian alat yang tidak sesuai peruntukan. Yang kelima, selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah bekerja atau selesai dari kamar kecil. Yang keenam, selalu memakai pakaian kerja dan pakaian pelindung dengan benar dan bersih. Dan yang terakhir, memiliki buku catatan riwayat kesehatan pribadi. Untuk saat ini, sudah banyak rumah makan yang menggunakan penjepit ketika mengambil makanan. Namun, perlu diperhatikan lagi alat pelindung diri lainnya yang harus dilengkapi ketika mengolah masakan seperti sarung tangan, celemek, dan penutup kepala. Serta selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah bekerja, dan juga memiliki buku catatan riwayat kesehatan pribadi.
sehingga tidak ada pekerja yang menderita penyakit menular ketika mengolah makanan. Nah sahabat, itulah penjelasan hygiene dan sanitasi dari kelompok kami. Mungkin sahabat dapat berbagi pengalaman mengenai penerapan hygiene dan sanitasi dimanapun sahabat berada dengan cara komen di bawah sini. Jangan lupa juga untuk tekan tombol like dan subscribe channel ini untuk informasi menarik lainnya. Terima kasih sahabat.